Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini rasanya bagi saya suatu luapan rasa rindu sejak tanggal 20 Maret yang lalu kita tidak lagi bersama-sama misa di gereja. Setiap kali saya misa di ruang doa pastoran dan tetap mendoakan saudara semua dari ruang doa itu serta memberkati. Sekarang ini kita bisa menyapa dalam peran Ekaristi ini, dan pada kesempatan ini kita bersama-sama merayakan pesta cinta kasih. Kita masuk dalam Tri Hari Suci yang kita awali dengan Hari Kamis Putih ini. Dengan harapan Anda semua tetap bahagia, sehat dalam situasi ini di rumah Anda masing-masing. Saudara-saudara, kalau disampaikan begini dulu ada yang menyampaikan, bagaikan tumbuhan tak pernah tersirami, layu tampak lesu dan tak berseri, hidup pun tak hendak, mati pun tak mau, bagiku cinta segala-galanya. Para Bapak, Ibu, suster, dan saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, cucu-cucu, selamat malam, berkah dalam. Halo. Halo. Apakah Anda melihat saya? Senang sekali kalau malam hari ini kita bisa berkumpul dalam satu kebersamaan dalam perayaan Ekaristi ini. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku menang bersama. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Boleh tepuk tangan, silakan. Ini benar suatu malam yang penuh sukacita. Tuhan Yesus kita rayakan kebangkitannya. Dialah membangkitkan kita juga. Sungguh menjadi orang Katolik yang transformatif. Orang Katolik yang punya daya ubah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Limpah kasih Allah nyata di dalam diri kita. Yesus yang di surga tetap memperhatikan kita yang di dunia ini. Dan kasih-Nya tetap mengalir tercurah bagi kita. Maka menutup renungan pada kesempatan ini, marilah kita nyampaikan lagu ini dan kita hayati. Rasa saya semakin sering dinyanyikan, dihayati. Begitu indah lagu ini, kasih Allah yang tercurah dari surga itu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, membuat damai di keluargaku. Kita bersama-sama membuat damai di negeriku. Membuat damai di negeriku. Sana-sana mau tepuk tangan, silakan. Kita bersyukur. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita apa banyak derita? Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering berbatuhan. Oh, itu ngeruguh apa orang? Mengenai saya sampai begitu kecewa, tubuhnya pun bergetar. Tubuhku terguncang, dihempas batu jalanan. Hati tergetar, menambah kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Ini terkenalnya lagu ini kira-kira tahun 1984-85. Waktu itu menyanyikan ini sangat terasa bagi saya. Gembala kecil menangis sedih. Waktu itu pancen aku jek cilik, gede ki rung suwe. Lalu kemana mau dicari? Kawan coba dengar
Apa jawabnya ketika ya ku tanya mengapa? Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Mungkin kalau sekarang ditelan bencana corona ini. Lalu tanya kepada siapa? Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menghadap langit. Ke langit, kenapa harus menghadap ke langit? Tapi katakan Tuhan hadir, datang, teriak, tapi memandang ke sana. Karena mencari jawaban. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Saudara-saudara, ini saudara kita Ebit GAD memang luar biasa. Merenungkan, nggak tahu pada waktu itu ada apa bencana yang terjadi. Tapi suatu refleksi sebenarnya, ini pertanyaan tadi refleksi, barangkali Tuhan itu sudah bosan melihat kita yang banyak salah, dan kalau berdosa pun malah bangga. Yang banyak salah dan bangga dengan dosa-dosa. Kalau sadar seperti ini, maka peristiwa ini mengajak kita untuk refleksi, mengakui kesalahan dan dosa, kepengen semakin menjadi orang Katolik yang transformatif, berubah, punya daya ubah mengarah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan itu maha kuat. Maka jangan takut, jangan gelisah, percayalah kepada Allah. Dan kalau mengalami ada gelombang, ada topan bahkan, mari mungkin baik ada lagu yang bagus untuk kita renungkan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengatasinya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh
penyesalan dosa. Kita bersama, Dia mengenal hatimu. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mengakhiri homili ini, saya panggilkan Romo Parso untuk menyanyikan sebuah lagu. Suaranya yang merdu mendayu, kentul-kentul katanya suaranya. Mari kita nikmati. Saya juga hanya akan menikmati daripada mengganggu. Mari kita nikmati sambil merenungkan Allah yang mengerti dan peduli. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya tidak akan menambah khotbah tetapi meneguhkan dari apa yang disampaikan oleh Romo Tony, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul seorang diri, tetapi Allah yang mengerti dan peduli. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Refrennya bersama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Ya, tepuk tangan masing-masing di rumah.